Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 306. Di atas gedung, hanya tersisa Poseidon dan Teron. Kirigaku Zaizu menghilang seperti hantu. Tanpa bola lampu, Poseidon benar-benar melepaskan tangan dan kakinya, dan sambil mengerang dan mencibir, dia menyentuh seluruh tubuh Teron dengan tangannya. Perasaan otot yang kuat membuatnya begitu mabuk hingga hampir gila. Tapi Teron sangat tenang, hanya menyaksikan pertarungan di sisi lain. Akhirnya, pertempuran berakhir, Chen Feng membunuh kelompok tentara bayaran mata darah. Wow, keputusasaan putih ini sungguh luar biasa. Saya sekarang tertarik untuk melawannya. Bagaimana dengan Teron? Ayo kita bunuh dia bersama. Melihat Chen Feng mengalahkan kelompok tentara bayaran mata darah, Poseidon menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Menurut kontrak estafet, Chen Feng kini menjadi mangsa Teron. Saya telah membuat perjanjian dengan Teron sebelumnya untuk membunuh Chen Feng bersama-sama, dan komisi akan dibagi menjadi 60% dan 40%. Apalagi keduanya bisa menikmati malam penuh kebahagiaan di bumi. Untuk amannya, menurutku kita tidak bisa mengambil tindakan sekarang. White Despair memiliki banyak bawahan yang luar biasa. Jika mereka bersama-sama, menurutku peluang kita untuk membunuh White Despair bersama-sama akan berkurang setengahnya. Misi pembunuhan White Despair, itu telah menimpaku, aku bisa membunuhnya kapan saja. Teron sangat tenang dan tidak memiliki dorongan gegabah. Memang menurut kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Feng, sulit untuk membunuhnya. Jika ada 5 master yang membantu, tingkat keberhasilannya akan semakin kecil. Poseidon jelas kecewa dan menghela nafas. Tapi tidak ada yang perlu disangkal, apa yang dikatakan Teron masuk akal. Untuk menebus hatiku yang terluka, kamu harus menemaniku di setiap langkah akhir-akhir ini. Suasana hatinya berubah dengan cepat, dan dalam sekejap, dia seperti ular, melingkari lengan Teron. Karena Anda tidak bisa membunuh keputusasaan putih dan mendapatkan kebahagiaan uang, maka gunakan tubuh yang kuat ini untuk membiarkan dia merasakan kebahagiaan tubuh. Bukankah kamu hanya ingin merasakan kekuatan kami orang kulit hitam? Atapnya juga tempat yang bagus, kenapa tidak? Mata Teron yang kusam tiba-tiba menjadi panas. Dia memegang tubuh montok Poseidon dengan satu tangan dan melompat dari tembok pembatas. Dia tiba-tiba membalikkan Poseidon dan menekannya ke tembok pembatas. Angin malam bertiup dan sangat sejuk. Tapi saat ini, ada pemandangan kotor di tembok pembatas. Teron, seorang pria sederhana dan kejam, mencengkeram leher dan kedua tangan Poseidon. Dia memutar matanya dan memandangi bintang-bintang di langit. Gelombang arus listrik melewati kulit kepala. Wow, wow. Poseidon melolong, tidak muak dengan kekerasan Teron, tapi menikmatinya. Selamat tinggal, Poseidon. Keduanya sedang berjalan, dan mata Teron tiba-tiba menunjukkan cahaya yang tajam, dan dia menggunakan kedua tangannya pada saat yang bersamaan. Tangan kirinya dengan kuat menggenggam lengan Poseidon untuk mencegahnya melawan. Tangan kanannya mencekik leher ramping Poseidon dengan kuat. Poseidon segera merasa sulit bernapas dan berjuang untuk melawan. Rasa sakit dan arus listrik di tubuhnya tiba-tiba membuat pikirannya menjadi kosong. Pada saat yang sama, pisau tajam dipasang di kakinya melalui mekanisme yang tidak diketahui, dan dimasukkan secara diagonal ke pinggang Teron. Teron menahan rasa sakit yang parah dan memutar tangan kanannya dengan kekuatan yang kuat. Hanya terdengar suara benturan, dan leher Poseidon patah, dan dia terbaring tak bernyawa di tembok pembatas. Dengan cara ini, Poseidon, pedang kacau yang berada di peringkat ke-79 dalam daftar Night Fury, dibunuh oleh Teron, si tinju hitam di peringkat ke-85. Sangat disayangkan Poseidon hanya menggunakan satu dari 36 bilah tajamnya dan terbunuh. Dan cara kematiannya juga aneh, dia terbunuh di puncak kebahagiaan tertingginya. Diperkirakan hanya ada satu orang di dunia ini yang meninggal dengan cara seperti itu. Gila, aku hanya bisa banyak membantumu. Namun, ada seorang pembunuh yang lebih kuat dari Poseidon di belakang. Aku bahkan tidak tahu siapa itu. Kamu harus berhati-hati. Teron bersandar di tembok pembatas. Dia memutuskan sambungan pisau tajam tertancap di tubuhnya dan melihat jauh. Di dalam kamar, ekspresi Chen Feng sangat jelek. Adapun Wu Yin, mereka semua berlutut di tanah dan menundukkan kepala. Gun Yin, jika kamu gagal melindungi tuanmu, kejahatan apa yang harus kamu hukum? Chen Feng berkata dengan dingin. Gun Yin mengerti.
Gun Yin mengeluarkan pisau tanpa ragu-ragu dan menusukkannya ke lengan kirinya dengan suara pop. Aliran darah segera mengalir ke ujung pisau. Zhang Xinyan sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dan menatap Chen Feng. Melihat wajah Chen Feng yang serius, dia tidak berani berbicara. Namun, dia masih merasa hukuman ini terlalu berat. Oke, bangun. Chen Feng menghela nafas panjang, wajahnya masih jelek. Karena dia sudah mengetahui kalau yang menculik Liu Jingbai adalah Kirigaku Zaisu. Iblis mati ini terlalu kuat, jika dia menangkap Liu Jingbai, tidak ada kemungkinan dia mengejarnya. Xi Yin mengendus ringan dengan hidungnya dan berkata kepada Chen Feng, orang gila, kamu bisa mencium aroma yang samar, sepertinya itu obat halusinogen. Xi Yin sendiri juga menggunakan ular berbisa, jadi dia memiliki pengetahuan tentang racun. Suatu hal tertentu kesadaran. Kalimat ini sebenarnya menjelaskan dunia psikedelik di ruangan tadi. Chen Feng mengangguk dan berkata, ya, iblis mati bermata merah itu suka mempermainkan orang. Dia menggunakan obat yang dapat dengan cepat membuat orang jatuh ke dalam halusinasi, menyebabkan mereka berhalusinasi, sehingga mencapai tujuan mengganggu orang lain. Hati. Semuanya tidak benar. Kalian bertiga benar-benar berpikir kalian hebat. Hanya saja kalian bertiga telah mengalami ratusan pertempuran, tetapi kalian berhasil dengan mudah. Aku sangat kecewa. Fo Yin, Su Yin dan Gun Yin sama-sama menundukkan kepala karena malu. Orang gila, tidak peduli seberapa kuatnya dia, aku akan segera meminta semua saudara di Qin Meng untuk mengambil tindakan untuk menemukan Jingbai. Kata Ruan Qingqiu lembut. Setelah memikirkannya, meskipun dia merasa itu tidak ada gunanya, Chen Feng masih mengangguk. Dan berkata kepada Ruan Qingqiu, terima kasih atas kerja kerasnya, harap selamat. Lagi pula, sebagian besar dunia bawah tanah di Qinsi sekarang dikendalikan oleh Qin Meng, dan terkadang beberapa gosip masih berguna. Jangan khawatir. Ruan Qingqiu berbalik dan pergi. Chen Feng melirik Su Yin, dan Su Yin segera mengikutinya keluar. Xi Yin, Li Yin, karena kalian berdua baru saja terluka, sekarang saya perintahkan kalian untuk melindungi Wang Xinyao bersama. Pergi sekarang. Chen Feng berkata dengan tajam lagi. Liu Jingbai telah diculik, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukan kesalahan. Ya, Sein dan Li Yin juga mengambil pesanan dan meninggalkan ruangan. Gun Yin, rawat lukanya. Begitu aku menyelamatkan Jingbai, perwaliannya akan tetap menjadi milikmu. Lain kali, aku tidak ingin ada masalah lagi. Nada suara Chen Feng akhirnya menjadi lebih lembut. Sejujurnya, Gun Yin tidak sepenuhnya bisa disalahkan atas penculikan Liu Jingbai kali ini. Iblis Kirigaku Zaisu yang mati mengambil tindakan, dan mungkin tidak ada orang kecuali dia yang bisa menyelamatkan Liu Jingbai. Namun, terkadang aturan hanyalah aturan, dan jika terjadi kesalahan dalam suatu tugas, Anda harus menanggung konsekuensinya. Ya, wajah Gun Yin masih menunjukkan sikap menyalahkan diri sendiri. Dia juga tahu bahwa Chen Feng peduli padanya. Hal ini membuat perasaan bersalah ini semakin kuat. Setelah Qian Yin pergi, Chen Feng memeluk Zhang Xinyan. Lalu dia berkata padanya dengan lembut, jika kamu takut, pergilah ke hotel dan tinggallah. Fo Yin akan selalu melindungimu. Jika kamu pergi ke hotel, ingatlah untuk mengirimkan alamatnya padaku. Jika aku menyelamatkan Jingbai, aku akan pergi mencarimu. Baiklah. Anda harus memperhatikan keselamatan. Zhang Xinyan mengangguk patuh dan melihat Chen Feng pergi. Dan panci panas yang mengepul masih mengepul. Bab 307. Chen Feng langsung naik taksi dan datang ke rumah keluarga Liu. Saat itu sudah pukul 9:30, dan Liu Fengnian hampir tertidur, tetapi dia diganggu. Di lobi lantai 2, Liu Fengnian, Liu Jianyun dan Liu Qingqi sedikit terkejut dengan kunjungan mendadak Chen Feng. Terutama tubuh dan tangan Chen Feng yang berlumuran darah di banyak tempat. Liu Jianyun bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya, Tuan Chen, Jingbai sepertinya diundang oleh Anda untuk makan malam hari ini. Mengapa Anda datang ke rumah saya sendirian? Di mana Jingbai? Begitu dia menanyakan pertanyaan ini, ekspresi Liu Fengnian tiba-tiba berubah. Dia sedikit berubah dan bertanya, apakah sesuatu terjadi pada Jingbai? Chen Feng menyipitkan matanya dan mengangguk. Apa? Sesuatu terjadi pada Jingbai? Liu Jianyun menghela nafas dan berdiri. Dari kedua anaknya, dia lebih memilih Liu Jingbai daripada Liu Qingqi. Begitu dia mendengar sesuatu terjadi pada Liu Jingbai, dia langsung panik. Liu Fengnian tenang, dan mengulurkan tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada Liu Jianyun agar tidak bersemangat, lalu berkata kepada Chen Feng, apa yang terjadi? Chen Feng kemudian berkata, malam ini,
kelompok tentara bayaran datang untuk membunuh aku, dan mereka dan aku kami bertengkar di atap, dan seseorang mengambil kesempatan untuk menculik Jingbai. Saudara Chen. Chen Feng, bagaimana kamu melindungi saudara perempuan saya? Jika sesuatu terjadi pada saudara perempuan saya belum selesai bersamamu. Liu Qingqi, yang mengenakan piyama, mengangkat alisnya. Karena kehilangan keberanian, dia berteriak dengan marah pada Chen Feng. Seumur hidupnya ia tidak pernah dekat dengan orang tuanya, dan yang paling ia sayangi adalah adiknya. Sekarang ketika saya mendengar bahwa saudara perempuan saya telah diculik, saya sangat cemas. Oke, jangan melampiaskan amarahmu dulu. Liu Fengyan tetap tenang dan bertanya kepada Chen Feng, Chen Feng, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Apakah kamu punya petunjuk? Chen Feng juga tidak peduli dengan Liu Qingqi. Dia bisa memahami suasana hati Liu Qingqi saat ini. Dia berkata, aku tahu, itu adalah ninja dari negara Wei, bernama Kirigaku Saizo, yang menculik Jingbai. Kirigaku Saizo. Itu ninja yang sama dari negara Wei yang mengambil Kyogoku Shin di teater bunga persik terakhir kali. Liu Jianyun tiba-tiba teringat bahwa meskipun dia tidak melihat Kirigaku Saizo dengan matanya sendiri hari itu, banyak petugas polisi yang melihatnya. Khotbah tentang hal ini sungguh menakjubkan. Chen Feng mengangguk dan berkata, ya, ninja negara Wei ini sangat kuat. Bahkan saya tidak dapat menjamin bahwa saya bisa mengalahkannya. Dan alasan mengapa dia menculik Jingbai, saya kira dia pasti telah diinstruksikan oleh seseorang. Dia sendiri adalah yakin aku tidak punya keluhan dengan Jingbai. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Liu Fengyan sedikit terkejut. Bagaimanapun, Chen Feng adalah ahli dalam membunuh iblis pedang Jiuquan. Pada hari itu di teater bunga persik, dia bahkan membunuh Kyogoku Shin dan Situ Wushang. Dengan kekuatan abnormal seperti itu, dia tidak bisa mengalahkan ninja dari negara Wei. Chen Feng menggelengkan kepalanya, tapi kemudian mengerutkan kening dan berkata, ini bukan pertanyaan apakah kamu bisa menang atau tidak. Orang itu suka melakukan beberapa trik licik untuk membuat orang lengah. Dia telah terpapar pada mereka sebelumnya, tapi ketika dia datang untuk bertarung, dia tidak benar-benar bertarung. Ini tidak penting sekarang. Yang penting adalah kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Jingbai. Liu Fengyan tampak serius, menatap Chen Feng, dan bertanya, lakukan kamu punya petunjuk atau apa? Apakah ada solusinya? Pasti ada alasan mengapa Chen Feng datang ke rumah keluarga Liu pada malam hari. Chen Feng mengangguk dan berkata, saya punya beberapa ide. Hari ini, tidak hanya Jingbai, tetapi juga Ruan Qingqiu dan Zhang Xinyan ada di sini, tetapi Kirigaku Saizo hanya menculik Liu Jingbai. Ini agak aneh. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Kirigaku Saizo datang untuk Jingbai sendiri. Kemungkinan kedua adalah dia datang untukku dan menculik Jingbai untuk mengancamku. Jika itu kemungkinan pertama, entah Jingbai punya masalah dengan seseorang, atau dia pergi ke keluarga Liu. Jangan pernah memikirkannya, yang pasti bukan Jingbai yang punya masalah dengan seseorang, jadi jika Kirigaku Saizo pergi ke Jingbai, maka dia pasti yang itu. Kemungkinan kedua sangat sederhana. Pihak lain menculik Jingbai hanya untuk mengancam saya. Tetapi ada 3 wanita pada saat itu. Jika saya benar-benar memilih satu wanita untuk diculik, saya pikir pihak lain pasti akan memilih Zhang Xinyan. Lagi pula, saya memiliki kontak paling banyak dengan Zhang Xinyan sejak saya datang ke Qinxi. Dari sudut pandang ini, pihak lain kemungkinan besar datang ke keluarga Liu, atau sebagian, itu akan datang kepada keluarga Liu Anda. Tuan Liu, apakah keluarga Liu telah menyinggung seseorang baru-baru ini? Chen Feng memikirkannya dan harus mencari tahu secara langsung apa motif Kirigaku Saizo dalam penculikan Liu Jingbai. Ini juga salah satu alasan mengapa saya datang ke rumah keluarga Liu pertama kali malam ini. Liu Fengyan bahkan tidak memikirkannya dan berkata langsung, dengan status keluarga Liu, ada lebih banyak atau lebih sedikit musuh, tetapi baru-baru ini, saya benar-benar tidak memiliki konflik besar dengan siapapun, jadi saya tidak berpikir pihak lain membidik seseorang dari keluarga Liu. Liu Jianyun juga berkata, dan menculik Jingbai berarti melawan keluarga Liu. Di Qinxi, hanya sedikit orang yang berani melakukan ini. Chen Feng tidak menyangkal hal ini. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit cemberut, maka masalahnya mungkin pihak lain akan datang untukku. Maka hanya ada satu penjelasan untuk memilih menculik Liu Jingbai daripada Zhang Xinyan, dan itu adalah itu pihak lain mengancam. Pada saat yang sama, dia juga ingin menyerang keluarga Liu. Serangan itu tidak akurat, atau ini peringatan. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal.
Liu Fengyan berpikir sejenak dan merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, dan bertanya lagi, apakah kamu sudah tahu siapa orang itu? Saya punya tebakan, tapi saya tidak yakin. Chen Feng berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang dapat memindahkan Kirigaku Zaizu pasti bukan orang biasa, dan orang ini masih di Qinzi dan tidak takut dengan keluarga Liu. Saya pikir Anda mungkin mengerti jika saya memberitahu Anda sesuatu. Baru pagi ini, saya berkonflik dengan putra Lou Yuji, Lou Yue. Memasuki danau dan memukulinya dengan kejam. Apa? Liu Jianyun langsung melompat, apakah kamu mengalahkan Lou Yue? Sejak Lou Yuji kembali ke Qinzi dari Yanjing tahun lalu, semua orang telah mengenali bahwa dia dapat menutupi langit dengan satu tangan. Pemimpin tertinggi Qinzi, Tuan Qi, adalah murid Lou Yuji. Rekomendasi Lou Yuji lah yang membawa saya ke posisi ini. Terlebih lagi, di Qinzi, tidak hanya Qi Lao, tetapi juga banyak bos besar yang terikat pada Lou Yuji. Dibandingkan dengan Lou Yuji, 3 keluarga bangsawan besar di Qinzi bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, Lou Yuji masih berhubungan dengan keluarga Kang dari 3 keluarga besar bangsawan. Chen Feng memukuli putra Lou Yuji, sungguh mengejutkan bahwa pihak lain membiarkannya begitu saja. Tidak perlu memikirkannya sekarang, Lou Yuji pasti menemukan seseorang untuk menculik Liu Jingbai. Liu Fengyan menghela nafas dan berkata, Chen gila, kamu mengambil tindakan terlalu cepat. Setidaknya diskusikan dengan saya dan Li Kuan. Memukul Lou Yue dengan gegabah tidak akan ada gunanya bagi kita sama sekali. Sekarang dan Jingbai terlibat. Bagaimana bisakah dia begitu ceroboh jika ingin menghancurkan langit? Kali ini, Liu Fengyan sedikit kecewa dengan Chen Feng. Chen Feng menjelaskan, alasan mengapa saya memukul Lou Yue adalah untuk mengejarnya, bukan untuk memukulnya dengan sengaja. Sekarang melalui analisis kami, Lou Yuji punya motif dan tidak takut pada keluarga Liu Anda. Dia menangkap Jingbai hanya untuk mengambil balas dendam dan beri dia peringatan untukmu, keluarga Liu, jika kamu berani bersatu denganku untuk melawannya, kamu dan keluarga Liu juga akan ditangani. Saya pikir ini adalah ide Lou Yuji untuk menangkap Jingbai kali ini. Bab 308. Dalam penculikan Liu Jingbai pada dasarnya adalah ulah Lou Yuji. Di seluruh Qinzi, dia adalah satu-satunya yang tidak takut pada keluarga Liu dan memiliki kekuatan untuk diam-diam memerintahkan Kirigaku Zaizu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia dan Kirigaku Zaizu menjalin kontak, masalahnya seharusnya dekat satu sama lain. Mengenai pembunuhan kelompok tentara bayaran mata darah, harus dipastikan bahwa pendukung keuangan di balik layar adalah Lou Yuji. Karena waktunya tidak cocok. Setidaknya diperlukan beberapa hari bagi kelompok tentara bayaran mata darah untuk tiba di Kerajaan Naga. Dan konflik antara dia dan Lou Yue baru saja terjadi hari ini. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa ketika identitasnya secara bertahap terungkap, banyak musuh dari masa lalu dan masa kini akan muncul. Sama sekali tidak mengherankan jika seseorang yang ingin membunuhnya muncul entah dari mana. Namun berdasarkan analisis situasi saat ini, keluarga Kang adalah yang paling mungkin, karena keluarga Kang percaya bahwa Kang Yuhuan melakukan bunuh diri. Bagaimanapun, Kang Yuhuan adalah generasi ketiga dari keluarga Kang. Keluarga mereka sangat kaya sehingga tidak jarang menghabiskan 100 juta untuk kepalanya. Namun premis dari spekulasi ini adalah bahwa keluarga Kang telah secara serius memastikan bahwa pembunuh Kang Yuhuan adalah Chen Feng. Jika tidak, kami tidak akan terlalu agresif. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan lain. Saat dia bertarung melawan 10 Deadpool, dia mengisyaratkan dengan segala cara bahwa Kang Yuhuan tidak dibunuh olehnya. Kalaupun pihak keluarga Kang masih ragu, pasti akan ada proses pengumpulan bukti dan konfirmasi. Sekarang hadiah ditawarkan untuk membunuhnya, itu hanya berarti dia diidentifikasi sepenuhnya sebagai pembunuhnya. Tidak diketahui apa yang membuat keluarga Kang percaya bahwa Kang Yuhuan dibunuh olehnya. Setelah mendengarkan analisis Chen Feng, Liu Fengyan menjadi sedikit terdiam. Namun tidak sulit untuk melihat wajahnya yang sedikit jelek. Berbicara tentang menjadi musuh keluarga situ sebelumnya, Li Kuan dan Chen Feng ada di sini, jadi mereka sangat percaya diri. Tentu saja keluarga Liu juga tidak takut dengan keluarga situ. Namun, menghadapi Lou Yuji, itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Lou Yuji adalah langit di Qinzi, dan keluarga Liu paling banyak hanyalah gunung yang tinggi. Sangat sulit bagi gunung yang tinggi untuk menembus langit. Melihat ekspresi malu Liu Fengyan, Chen Feng mengerti apa yang dia pikirkan. Dia berkata, saya tidak membiarkan Anda berhadapan langsung dengan Lou Yuji. Sayalah yang akan bertarung dengan Lou Yuji. Sekarang, Lou Yuji memperingatkan Anda keluarga Liu.
Adapun bagaimana keluarga Liu Anda memilih, itu urusanmu. Saya tidak mengharapkan Anda untuk ikuti saya dan menyerang ke dalam pertempuran, saya hanya berharap Anda tidak melakukan apapun seperti menjatuhkan seseorang. Kalimat ini juga bisa dianggap sebagai peringatan. Demi kepentingan keluarga, tidak jarang banyak orang yang berpegang teguh pada bangsawan untuk melindungi dirinya, selama berabad-abad banyak orang yang melakukan hal ini. Bagaimanapun, Liu Fengyan bukanlah seseorang yang memiliki hati ke hati, dalam banyak kasus, kepentingan dapat mengusir segalanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Liu Fengyan buru-buru berkata, jangan khawatir tentang ini. Meskipun keluarga Liu kami takut pada Lou Yuji, Anda, Chen Feng, memiliki kebaikan yang besar kepada istri Jianyun dan Jingbai. Keluarga Liu kami tidak akan pernah begitu tidak tahu berterima kasih apapun yang terjadi. Pertempuran ini akan menentukan dunia Qinzi, jadi kami akan sangat berhati-hati, tetapi kami tidak akan takut. Oleh karena itu, saya telah memutuskan bahwa keluarga Liu akan berdiri di garis depan yang sama dengan Anda dan mendukungmu sepenuhnya. Saya hanya berharap Anda dapat menjamin bahwa keluarga Liu tidak hancur dan tidak akan ada korban jiwa di keluarga Liu. Melihat wajah tua Liu Fengyan, dengan sedikit permohonan, Chen Feng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, keluarga Liu tidak perlu ikut serta dalam pertempuran. Saya hanya perlu keluarga Liu berada di sisi saya pada saat kritis pertempuran terakhir. Wajah Liu Fengyan, yang penuh dengan alur, akhirnya sedikit rileks. Dia bertanya, bagaimana kamu akan menyelamatkan Jingbai? Chen Feng berkata, saya tahu orang ini Kirigaku Zaizu memiliki temperamen yang aneh, tetapi dia tidak akan pernah menyakiti Jingbai untuk saat ini. Kita harus bertindak cepat dan jangan biarkan dia serahkan orang itu. Begitu berada di tangan Lou Yuji, akan sulit dikendalikan. Iblis yang mati itu adalah pria yang sulit ditangkap, tetapi yang pasti dia tidak akan kejam terhadap seorang wanita. Itulah kebenarannya. Apakah Anda punya petunjuk? Liu Fengyan bertanya lagi. Chen Feng tiba-tiba melihat ke samping Liu Qingqi dan bertanya, Tuan Muda Liu, apakah Anda tertarik menemani saya jalan-jalan? Liu Qingqi tertegun sejenak, dan tanpa sadar mengangkat matanya dengan jari telunjuk kanannya. Saya benar-benar tidak menyangka Chen Feng akan memanggil namanya. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Liu Jianyun segera menghentikannya dan berkata, ini tidak diperbolehkan. Jingbai dalam bahaya sekarang. Tidak ada yang bisa terjadi pada Qingqi lagi. Dia hanya memiliki 2 anak. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dia akan menjadi akar rusak. Ayah, jangan cemas dulu dan dengarkan dulu apa yang ingin dia lakukan. Kata Liu Qingqi. Haha, lumayan, dia punya tekad dan lebih kuat dari rata-rata pria. Chen Feng berkata, alasan kenapa aku meminta Liu Qingqi untuk pergi bersamaku adalah karena orang ini punya banyak teman di luar dan sering jalan-jalan bersenang-senang. Saya ingin dia membantu saya menemukan Kang Runyu. Kang Runyu, mengapa kamu mencarinya? Liu Jianyun sangat bingung. Liu Fengyan sadar dan berkata, apakah Anda ingin menukar Kang Runyu dengan Jingbai? Ya, Tuan Liu benar. Chen Feng berpikir dalam hati, lelaki tua ini memang pintar, dan mengangguk, Lou Yuji biarkan seseorang menangkap Jingbai. Secara logika, kita dapat menahan lawan hanya dengan menangkap Lou Yue, tapi hari ini aku mengalahkan Lou Yue, dan Lou Yuji pasti akan melindungi Lou Yue, jadi akan sulit untuk menyerang. Namun, Lou Yuji masih memiliki garis keluarga, dan itu adalah putrinya. Putrinya menikah dengan Kang Fengsheng, ibu Kang Runyu, jadi Lou Yuji sebenarnya adalah kakek Kang Runyu. Berat ini cukup untuk ditukar dengan Jingbai. Saya memutuskan untuk menangkap Kang Runyu dan memaksa Lou Yuji melepaskannya. Alasan mengapa Chen Feng menangkap Kang Runyu untuk menyelamatkan Liu Jingbai sebenarnya adalah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pertama-tama, menangkap Kang Runyu saat ini adalah cara tercepat untuk menyelamatkan Liu Jingbai. Tidak ada keegoisan dalam hal ini, tidak diragukan lagi kedua, dia secara terang-terangan menangkap setelah mengetahui Kang Runyu. Kita dapat menilai secara kasar dari reaksi keluarga Kang apakah pendukung keuangan di balik Blood Eye Mercenary Group adalah keluarga Kang. Metode Chen Feng agak berani, yang membuat semua orang di dalam keluarga Liu terlihat terkejut. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, ini adalah ide yang bagus. Ini lebih hemat biaya daripada Liu Jingbai terluka. Liu Qingqi hanya bertanggung jawab membantu saya menemukan Kang Runyu. Serahkan saja pada saya untuk menangkap Kang Runyu. Masalah ini keluarga Liu tidak akan terlalu terlibat, dan saya benar-benar akan menjamin keselamatan Liu Qingqi. Takut Liu Fengyan akan waspada, Chen Feng berkata lagi. Liu Fengyan mengangguk dan berkata, Qingqi, apakah kamu bersedia pergi menyelamatkan adikmu bersama Chen Feng?
Dia sepertinya setuju dengan kata-kata Chen Feng bahwa menculik Kang Runyu untuk menyelamatkan Jingbai adalah ide yang bagus. Liu Qingqi paling peduli pada saudara perempuannya. Alasan mengapa dia tidak mengatakan untuk menemukan Kang Runyu tetapi untuk menyelamatkan saudara perempuannya adalah untuk merangsang Liu Qingqi dan membuatnya setuju untuk pergi keluar dengan Chen Feng. Benar saja, Liu Qingqi menyesuaikan kacamatanya, mengangguk dan berkata, saya bersedia pergi untuk menyelamatkan saudara perempuan saya. Kalau begitu tolong serahkan pada Tuan Liu. Tidak peduli Kang Runyu ada di rumah atau bermain di suatu tempat saat ini, terserah padamu untuk menemukannya. Kata Chen Feng. Liu Qingqi memandang Chen Feng dengan jijik dan berkata dengan santai, tidak perlu, saya berada di lingkaran yang sama dengan Kang Runyu sebelumnya. Orang itu mengangkat beberapa bintang wanita untuk bersenang-senang, dan setiap Sabtu malam, dia akan jalan-jalan dengan salah satu dari mereka. Bintang wanita itu sedang bermain-main di bar tempat hiburannya sendiri. Aku hanya perlu menelepon untuk mengetahui di mana dia berada. Bab 309. Di South Street di pusat kota, ada gang berwarna merah muda. Gang ini terlihat biasa saja, namun pada malam hari langsung berubah dan menjadi sangat ramai. Kemeriahan seperti ini bukanlah kemeriahan berkumpulnya orang-orang biasa. Ini adalah acara meriah yang menjadi milik kaum muda, dan terlebih lagi milik orang-orang kaya. Setiap malam setelah pukul 8, deru mobil mewah bergema di gang. Para pria dan wanita muda berpakaian modis memasuki bar dan klub yang diterangi lampu neon sambil bergandengan tangan. Inilah bar jalan paling terkenal di Qincy. Itu juga merupakan tempat favorit bagi semua pria kaya generasi kedua di Qincy. Salah satu bisnis terpanas adalah bar bernama Flame, milik keluarga Kang. Lampu neon api besar khusus di pintu bersinar sangat terang. Dan bagian dalamnya memang seperti api di luar, suasananya akan segera meledak. Di bawah kepemimpinan seorang DJ cantik yang sangat seksi dan 4 remaja putri, diiringi musik yang riuh, pria dan wanita muda bergoyang-goyang di lantai dansa yang ramai. Suasananya meriah dan seru. Saat ini, DJ di tempat kejadian melihat seorang pria muda masuk, diikuti oleh 2 wanita cantik dan 4 pengawal berbaju hitam. Pemuda itu mengangkat tangannya ke arah DJ, lalu DJ tersebut dengan lantang berkata melalui mikrofon, Tuan Kang akan membayar konsumsi malam ini. Suasana di tempat kejadian menjadi semakin antusias, dan seluruh penonton bersorak. Namun pemuda itu tidak berhenti dan langsung menuju kamar pribadi di dalam. Memasuki ruang pribadi, sudah ada 2 pria dan 2 wanita yang duduk dan minum. Kedua pemuda itu sama-sama memakai merek terkenal dan terlihat sangat arogan. Kedua gadis itu sangat cantik dan berpakaian sangat seksi. Tuan Muda Kang, kamu di sini, kamu harus minum sebagai hukumannya. Seorang pria bernama Wang, dengan kepala gemuk dan telinga besar, awalnya memiliki satu tangan yang dimasukkan ke dalam rok seorang wanita cantik. Setelah melihat Kang Runyu, dia segera berdiri dan berkata, menyambutnya. Oke, kamu harus dihukum karena terlambat. Siapa yang dibawa Tuan Muda Wang bersamamu hari ini? Dia sangat cantik. Kang Runyu tertawa. Mata ikan masnya berputar pada kecantikan yang bersama Tuan Muda Wang. Belum lagi, gadis ini sangat cantik, dan pria gendut ini memiliki selera yang sangat bagus. Tuan Wang melambaikan tangannya dan berkata, dia hanya seorang model muda. Dia baru saja memasuki industri ini, tapi dia masih sangat muda. Tuan Muda Wang menyukai model-model muda. Dia tidak mengubah seleranya selama bertahun-tahun. Pria berpenampilan bernama Li berkacamata. Pria itu, memegang cerutu tebal di mulutnya, tersenyum. Berbeda dengan pengusaha keluarga Tuan Wang, dia benar-benar pejabat generasi kedua, dan status saya tidak rendah. Oleh karena itu, saat melihat Kang Runyu, dia merasa lebih santai. Melihat wanita cantik yang duduk di sebelah Tuan Li, mata Kang Runyu berbinar, dan dia menunjuk wanita cantik itu dan berkata, ini bukan yang menyanyi. Siapa nama yang itu, Ruyu? Kamu mengerti? Baik, Tuan Muda Kang. Jangan mengolok-olok saya. Tuan Li tertawa dan berkata, selera kami hanyalah model muda dan penyanyi kecil yang terkenal. Berbeda dengan Tuan Kang, yang memeluk semua orang, keduanya tidak terkenal. Sedangkan untuk aktor muda, Tuan Kang sangat beruntung. Selebriti dan model muda yang jarang dilihat orang awam sebenarnya tidak ada artinya di tangan para tuan muda yang kaya dan berkuasa ini. Itu hanya satu hal, hanya sedikit lebih mahal. Kang Runyu memiliki temperamen yang sama dengan pamannya Lou Yue, dan suka menarik perhatian selebriti. Itu akan memberi mereka rasa pencapaian. Tidak, orang yang dia pegang di sebelah kirinya adalah seorang bintang, Li Qinglah yang diberhentikan dari perannya di Taman Furong Dinasti Tang hari ini.
Keduanya awalnya terhubung, tetapi kali ini Li Qing dipecat dari perannya. Untuk kembali ke kru, dia harus tetap bersama pendukungnya. Dan kecantikan lainnya yang juga luar biasa, bernama Zhang Yan yang kerap berperan sebagai pemeran utama wanita kedua di drama online. Alasan kenapa dia bisa membintangi film tersebut adalah karena dia memiliki Kang Runyu sebagai pendukungnya. Di sisi lain, karena 2 ons daging di bagian dada. Benar-benar menarik perhatian. Gara-gara drama online tersebut, Zhang Yan menjadi objek fantasi banyak otaku untuk melampiaskan perasaannya di ranjang malam. Orang-orang ini berada di kamar pribadi, minum, membual, dan bermain-main. Mainkan saja dan manjakan diri. Tuan Muda Wang dan teman wanitanya sedang mengertakkan gigi, tubuh mereka yang seberat 200 kg menekan gadis kurus itu. Tuan Li menggunakan kacamatanya sebagai kaca pembesar untuk mencari kutu di rok teman wanitanya. Ada begitu banyak cara bermain yang berbeda, ini benar-benar saat yang tepat. Adapun Tuan Kang, dia terus bersaing dengan Zhang Yan dalam keterampilannya, dan tangannya mulai lelah karena kompetisi. Tidak, dia menarik Li Qing ke toilet di kamar pribadi. Demi akting, Li Qing rela berusaha sekuat tenaga dan melayaninya dengan sepenuh hati. Bang! Pada saat ini, pintu yang berat itu ditendang hingga terbuka. Keempat pengawal di luar pintu semuanya tergeletak di tanah. Pengunjung itu tidak lain adalah Chen Feng. Dia menyipitkan matanya dan melihat bahwa pemandangan ini tidak sedap dipandang. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tuan Wang, yang sedang mengunyah giginya, segera berdiri dan berjalan menuju Chen Feng sambil mengutuk. Jika Anda berani mengganggu kesenangan mereka, Anda hanya mencari kematian. Diam. Mata Chen Feng menjadi dingin dan dia mengusirnya. Pria gendut dengan berat lebih dari 200 kg ini tiba-tiba berguling ke tanah dengan kaki terangkat. Tuan Li dan para wanita semuanya berdiri ketakutan. Apa yang terjadi? Sialan. Saat ini, Kang Runyu mengambil celananya dan berjalan keluar toilet bersama Li Qing. Siapapun yang berani menimbulkan masalah di tempatnya sedang mencari kematian. Namun saat dia mengangkat kepalanya dan melihat orang itu dengan jelas, dia langsung menutup mulutnya yang mengumpat. Li Qing sedang menyesuaikan roknya ketika dia tiba-tiba mengenali Chen Feng. Hebat, tepat ketika saya hendak mengajukan keluhan, pihak lain mendatangi saya. Dia menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata kepada Kang Runyu, Tuan Muda Kang, inilah orang yang mengeluarkan saya dari kru. Anda harus melampiaskan amarah Anda kepada saya. Tuan Li, membantu Tuan Wang membantunya berdiri dan berkata kepada Chen Feng, Nak, kamu mati hari ini. Jika kamu berani menyinggung Tuan Wang, hidupmu tidak akan cukup untuk memberikan kompensasi padamu. Tuan Wang meratap dan mengutuk dengan marah, kamu bajingan, saya pasti akan menemukan seseorang untuk mematahkan kakimu. Kalian berdua, diam. Tapi saat ini, Kang Runyu tiba-tiba berteriak dengan marah. Bukan pada Chen Feng, tapi pada Tuan Wang dan Tuan Li. Kedua orang itu tertegun sejenak, dan Li Qing di belakang mereka juga terkejut. Tuan Li berkata dengan bingung, Tuan Kang, apa yang terjadi? Anak ini menendang Tuan Wang, mengapa kamu begitu kejam kepada kami? Siapapun yang memiliki mata kecil akan menemukan sesuatu yang mencurigakan dan mengetahui bahwa orang di depannya ini adalah tidak sederhana. Tapi kedua pria ini, pikiran mereka penuh dengan wanita dan minyak, dan mereka sama sekali tidak memiliki penglihatan seperti itu. Tuan Chen, kenapa kamu ada di sini? Ngomong-ngomong, ini tempatku, kamu bisa bermain apapun yang kamu mau, aku akan mentraktirmu. Kang Runyu tertawa dan kembali ke tampilan cerianya. Li Qing langsung tercengang, Kang Runyu jelas takut pada orang ini. Tiba-tiba hatinya terasa dingin sampai ke dasar. Tuan Muda Kang sangat bersemangat. Anda bersenang-senang. Saya sudah lama mencari Anda. Ayo, ikut saya, kata Chen Feng dengan mata menyipit. Mau kemana? Wajah Kang Runyu tampak sedikit jelek. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Aku di sini untuk menculikmu. Karena ini penculikan, aku tidak bisa memberitahumu kemana harus pergi. Ikuti aku dengan patuh. Kalau tidak, aku tidak keberatan mematahkan kakimu dan menyeretmu bersamaku. Ayo pergi. Chen Feng mengambil sebotol anggur dari meja dan tiba-tiba memukul kepala Tuan Muda Li dengan keras. Ah! Tuan Li meratap, dan kepalanya langsung berlumuran darah. Kalian berdua bajingan layak berteriak di depanku. Chen Feng mau tidak mau menusuk botol anggur yang pecah ke punggung tangan Tuan Muda Wang. Tangan kecil montok itu langsung berlumuran darah. Ah! Tuan Muda Wang, yang telah dimanjakan sejak kecil, mengeluarkan suara ratapan seperti babi yang disembelih. Bab 310
Di kawasan makmur di pusat kota, terdapat halaman satu lantai yang tersembunyi. Halaman kecil menghadap ke selatan dan luasnya sangat luas serta dekorasinya sangat khas. Pintu kayu ganda besar yang dicat dan dua pilar batu di depan pintu sangat retro. Terlihat tidak pada tempatnya dengan gedung-gedung tinggi modern yang menghadap ke jalan. Halaman kecilnya sangat sederhana dan rapi, dengan suasana yang pelik. Ibarat sebuah halaman rumah di kawasan Yanjing, berbentuk persegi dan persegi, dengan taman kecil di tengahnya. Di taman terdapat pohon ginkgo yang sangat tinggi. Untuk bisa mempertahankan sebidang tanah di tempat paling makmur di pusat kota, identitas pemilik pekarangan kecil tentu tidak sederhana. Orang ini tidak lain adalah Lou Yuji, yang pensiun dari Yanjing 2 tahun lalu. Saat ini, Lou Yuji sedang duduk di aula utama, mengenakan kaos putih kecil dengan handuk tergantung di lehernya. Ia menggunakan handuk tersebut untuk menyeka keringat di wajahnya dari waktu ke waktu. Dia sangat gemuk, duduk di sana seperti Buddha Maitreya, dengan perut dan dada terkulai, dan wajahnya juga terkulai. Yuer, pergi dan ambilkan handuk untuk paman Kangmu. Melihat lelaki tua lembut yang duduk di depannya yang berkeringat deras, Lou Yuji tidak bisa menahan tawa. Yang paling dia tidak suka adalah beberapa hal berteknologi tinggi, seperti AC dan AC lainnya, yang dapat merusak energi yin dan yang seseorang, dan itu tidak disarankan. Manusia adalah milik alam dan harus mematuhi alam. Jika tidak, Anda akan menghancurkan fondasi Anda sendiri. Oleh karena itu, ia tidak memasang AC di ruangan manapun di rumahnya. Lou Yue, yang sedang bersandar di bantal, berdiri, berjalan ke kamar sebelah, mengeluarkan handuk basah yang bersih, dan menyerahkannya kepada lelaki tua yang lembut itu. Orang tua ini tidak lain adalah Kang Qihua, kepala keluarga Kang. Kang Qihua mengambil handuk itu, mengucapkan terima kasih, lalu menyekanya di wajah dan lehernya, yang tiba-tiba terasa jauh lebih sejuk. Hari-hari di musim panas di Qinzi sangat panas sehingga bisa membunuhmu. Dia sangat mengagumi kesabaran Lou Yuji, tubuhnya yang gemuk bahkan tidak memiliki AC atau kipas angin, dan dia tidak tahu bagaimana dia tidur di malam hari. Ayah, bagaimana kamu akan membalaskan dendamku? Aku dibuang ke sungai, dan keluarga Lou lama kita hampir kehilangan akarnya. Lou Yue mengambil kipas daun katail, bersandar di tikar lagi, dan berkata dengan marah. Dilempar ke sungai oleh Chen Feng hari ini dan dipukuli dengan kejam adalah rasa malu terbesar di tahun-tahun ini. Jika kabar ini tersiar, dia tidak akan bisa berperilaku sebagai manusia. Kamu selalu memintaku untuk membalaskan dendammu. Berapa umurmu? Apa yang kamu lakukan untuk makanan? Temukan seseorang untuk membunuh Chen Feng sendiri. Wajah Lou Yuji bergetar dan dia menegur dengan sedikit jijik. Putranya, aduh, benar-benar tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengandalkan kekuatannya. Jika dia tidak hanya memiliki satu anak laki-laki, dia pasti ingin menghancurkan hal yang tidak berguna ini. Lou Yue masih takut pada Chen Feng. Dia memutar matanya dan berkata dengan marah, orang itu mengerikan. Saya tidak bisa mengalahkannya. Kalimat ini adalah kebenaran yang disadari sendiri. Tidak bisa mengalahkannya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, mengapa repot-repot dengan wanita itu Bai Xian? Mata Lou Yuji membelalak dan dia terlihat sangat kejam. Dia berteriak dengan marah, wanita ini adalah seorang penggoda, dia telah mencuri jiwa begitu banyak pria. Antrean pria yang ingin tidur dengan wanita ini dapat memenuhi sepanjang jalan Chang'an. Ambil contoh Yanjing, berapa banyak pria yang lebih besar dari Anda yang mencoba mendapatkan gambaran tentang wanita ini, tetapi pada akhirnya, semuanya dipermalukan, memalukan, dan tidak ada yang berhasil. Bahkan laki-laki jika tidak bisa menangani wanita, jika kamu bersikeras untuk masuk, kamu pantas untuk dipukuli, agar kamu dapat mengingat apa yang berani kamu sentuh dan apa yang tidak boleh kamu sentuh. Ini adalah pertanyaan yang bisa dipecahkan dengan otaknya kecil, tapi anaknya tidak punya otak sama sekali. Tapi wanita ini sangat cantik, bukankah aku harus tergoda? Lou Yue duduk dan berkata tidak yakin, selain itu, Bai Xian memiliki Chen Feng dan keluarga Chen sebagai pendukungnya sebelumnya, tapi sekarang. Chen Feng bukan apa-apa. Ini wanita tak tahu malu menempel pada saudara laki-laki Chen Feng, tetapi keluarga Chen bukan apa-apa sekarang. Apakah saya tidak bisa bergerak lagi? Menurutnya, tidak ada yang bisa menyentuh Bai Xian sebelumnya, itu karena keluarga Chen dan Chen Feng. Sekarang, baik Chen Feng maupun keluarga Chen tidak layak disebutkan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Lou Yuji hampir menjadi gila, dan dia memarahi Lou Yue dengan marah, kamu hanyalah orang yang berotak babi. Kamu membicarakan hal ini. Apa kamu tidak mengerti? Wanita ini tidak sesederhana yang kamu kira.
Jika dia benar-benar seperti kamu seperti yang dikatakan, ada banyak orang top di Yanjing yang tertarik dengan kecantikannya. Mereka sudah berhasil, jadi bagaimana mungkin sesuatu terjadi padamu? Orang-orang itu tidak berani menyerang wanita ini, hanya karena keluarga Chen di belakang wanita ini. Dasar bodoh, terburu-buru dengan bodoh, apakah kamu mencari kematian? Lou Yue langsung tertegun, dan kemudian dia merasa apa yang aku katakan masuk akal. Wanita cantik ini, tanpa pendukung yang kuat, kenapa tidak ada satupun gangster dan playboy di Yanjing yang menyentuhnya? Ini tidak sejalan dengan karakter orang-orang itu. Setelah bertahun-tahun di Yanjing, dia telah melihat pelanggaran hukum dari orang-orang pesolek itu. Tidak ada yang menyentuh Bai Xian, itu memang aneh. Lupakan saja, dengan otak babimu, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Ingat satu hal, jangan main-main dengan wanita itu mulai sekarang. Kamu tidak mampu bermain-main dengan wanita itu. Lou Yuji memperingatkan lagi. Lou Yue tiba-tiba layu dan berbaring lagi. Dia berkata dengan sedih, kalau begitu kamu tidak peduli jika aku dipukuli oleh Chen Feng. Bai Xian tidak diperbolehkan disentuh, jadi mengapa Chen Feng ini tidak bisa disentuh? Diam, aku akan menangani masalah ini. Agaknya Lou Yuji tidak bisa menjelaskan masalah tersebut kepada putranya. Faktanya, sejak Chen Feng muncul di Qinxi, dia dan Chen Feng ditakdirkan untuk berjuang hidup dan mati. Hal ini hampir tidak bisa dihindari. Ini adalah konflik yang esensial, sedangkan mengenai pemukulan terhadap anak laki-laki dan kematian Kang Yuhuan dari keluarga Kang, itu semua adalah efek samping dan tidak memainkan peran yang menentukan. Tapi ini adalah awal dari pertarungan dengan Chen Feng. Qi Hua, kali ini kelompok tentara bayaran mata darah dikalahkan, sepertinya kita masih meremehkan kekuatan Chen Feng. Jika tidak berhasil, jika kita menambahkan komisi 50 juta lagi, aku akan membiarkan Chen Feng dibunuh tanpa henti. Lou wajah Yuji dagingnya terbentang dan matanya tajam. Beberapa hari yang lalu, Kang Yuhuan meninggal, dan dia menginstruksikan Kang Qi Hua untuk membeli kepala Chen Feng di tanah suci emas hitam seharga 100 juta. Tentu saja tidak masalah siapa yang membunuh Kang Yuhuan, dia hanya ingin alasan untuk membunuh Chen Feng. Sangat disayangkan bahwa Chen Feng lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia benar-benar dapat membunuh seluruh kelompok tentara bayaran mata darah. Dari sudut pandang ini, akan sulit bagi Black Fist Teron untuk membunuh Chen Feng. Kang Qi Hua menyeka keringatnya dan mengangguk, saya mengerti, keluarga Kang kami punya banyak uang. Jika 50 juta tidak cukup, saya dapat menambahkan lebih banyak sampai saya membunuh Chen Feng. Dia tidak peduli dengan uang, dia hanya peduli pada kehidupan keluarga Kang. Kang Yuhuan adalah cucunya, dia dipukuli sampai mati, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Mulai besok, saya akan mengambil tindakan melawan semua kekuatan Chen Feng dan Qinxi agar dia tahu siapa Dewa Qinxi. Lou Yuji menyeka keringatnya dan menunjukkan ekspresi yang sangat galak. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.